Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Spiritual Palembang. Pada malam ini, sesuai dengan janji saya pada video sebelumnya, saya akan menjelaskan bagaimana tata cara memelet yang baik dan benar, serta kita cari tahu kelemahan daripada target kita ya, dengan cara melalui hari lahirnya, agar ilmu kita mudah untuk masuk ke alam bawah sadar daripada target kita. Tapi sebelumnya silakan sama-sama kita kembangkan channel ini dengan cara subscribe ya. Buat yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan bagi yang belum silakan berlangganan ya, aktifkan loncengnya. Baiklah, banyak sekali orang mempelajari ilmu pelet ya. Bahkan saat ini di YouTube, di buku dan sebagainya itu sangat banyak sekali orang yang mengumbar ilmu pelet. Bahkan ada sanggup menjanjikan dalam sekian hari maka akan berfungsi, bahkan dalam hitungan menit saja ya. Ilmu pelet bukan sesuatu yang mudah. Bahkan daripada ilmu kebal, ilmu lain-lainnya, jenisnya, kesaktian, bahkan ilmu kedikjayaan manapun, itu tidak akan sesulit menggunakan ilmu pelet. Jadi ilmu pelet ini sesuatu hal yang sangat sulit kita gunakan. Walaupun terkadang orang banyak yang bilang bahwa 1 menit, 5 menit, 3 hari, 7 hari itu bisa berfungsi. Tidak seperti itu. Ilmu pelet salah satu ilmu yang paling sulit dipelajari daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Itu ya. Jadi untuk menggunakan ilmu pelet harus mempunyai keyakinan yang sangat kuat di dalam diri kita. Kenapa kita harus yakin kepada ilmu kita? Keyakinan adalah niat ya. Jadi keyakinan itu adalah niat. Jadi niat dan keinginan kita menjadikan diri kita yakin. Dan ketika seseorang yakin melakukan sesuatu, maka Allah akan melihat itu dan ijabah apa yang menjadi niat daripada orang tersebut. Itu ya. Jadi kunci dari segala-galanya adalah niat kita yang kuat, hakul yakin. Itu. Nah, maka dari itu terkadang ketika orang sakit hati, maka ilmunya ini akan sangat mudah sekali berfungsi. Kenapa? Karena ketika orang sakit hati, dia mempunyai keyakinan yang jauh melebihi daripada orang yang tidak mengalami hal tersebut. Maka dari itulah orang yang mengalami kekecewaan, sakit hati, serta kesedihan ditinggalkan, maka ketika ia melakukannya, maka target ini harus hati-hati. Ini bisa membuat si target bisa gila. Itu ya. Jadi keyakinan adalah faktor utama dalam kita mengamalkan ilmu pelet khususnya. Yang kedua adalah tata cara. Ya. Jadi tata cara dalam mengamalkan ilmu adalah poin kedua yang sangat penting, harus kalian pahami dan kalian taati aturan-aturan yang dijelaskan oleh guru. Ya. Karena setiap poin dan aturan itu ada makna-makna tersendiri di dalamnya. Jadi kita harus memang benar-benar mentaati aturan. Jadi mulai dari keyakinan serta aturan-aturan dan tata caranya harus dipahami dengan baik. Itu poin kedua. Dan poin ketiga adalah melihat target kita seperti apa. Jadi ketika target kita adalah seorang laki-laki yang rajin sholat, orang yang mempunyai amalan, zikir, serta ruqyah lain-lainnya, maka itu akan sulit sekali kalian tembus dengan ilmu pelet kalian. Itu sangat sulit sekali. Di dalam diri mereka itu ada semacam pagaran, tembok yang kuat. Jadi ketika ilmu kita masuk, itu seakan-akan membentur suatu tembok yang kuat, sehingga ilmu kita tidak akan mampu masuk ke dalam orang yang menjadi target kita. Nah, lalu bagaimana caranya ketika kita mendapatkan target yang seperti itu? Nah, inilah penjelasannya malam hari ini. Yang pertama dibutuhkan adalah nama daripada orang itu.
Yang kedua adalah bapak daripada orang itu. Dan yang ketiga hari lahirnya, hari apa. Karena hari lahir ini bisa menentukan hari kelemahan-kelemahan daripada setiap target. Contoh misalnya target kalian lahir pada hari Senin misalnya. Nah, di hari Senin ini kalian cuma ada waktu 1 jam saja untuk memeletnya. Ya. Ini berlaku di jam 9 sampai jam 10 malam. Ya. Jadi ketika target kalian lahirnya hari Senin, maka kalian lakukan tepat di jam 9 malam. Dan ketika kalian misalnya sudah ketiduran jam 9 malam itu dan bangun jam 11 itu tidak bisa lagi. Jadi untuk targetnya hari Senin itu lakukan di jam 9 sampai jam 10 malam. Itu kalau pacar kalian lahirnya di hari Senin. Nah, bagaimana kalau di hari Selasa? Di hari Selasa maka target ini kalian punya waktu 1,5 jam. Ya. Dari jam 2 sampai setengah 4. Ya. Ingat ya. Jadi hari Selasa lahirnya maka dia jam setengah 2 sampai jam setengah 4. Ya. Itu malam ya, sepertiga malam ya. Jadi lakukan itu. Nah, ini adalah hari di mana titik lemah dirinya. Nah, jadi target itu kalian lakukan selama 7 malam misalnya di jam-jam tersebut. Maka dia akan jebol ya. Nah, bagaimana kalau di hari Rabu? Hari Rabu itu ada waktu 1 jam dari jam 1 sampai jam 2 malam. Ya, dari jam 1 sampai jam 2 malam. Itu kalian lakukan itu ya. Nah, kalau hari Kamis ini panjang waktunya. Mulai dari jam 9 malam sampai subuh. Ya. Jadi hari Kamis itu waktunya panjang, dia sangat mudah sekali ya. Jadi bisa kapan saja kalian lakukan dari jam 9 sampai subuh ya. Itu kalau target kita malam hari kita lakukan ya. Nah, bagaimana kalau hari Jumat? Di hari Jumat sehabis asar siang hari ya. Jadi kalau hari Jumat itu lakukan peletnya di habis asar ya. Di habis asar lakukan itu ya. Nah, bagaimana di hari Sabtu? Nah, ini. Nah, kalau di hari Sabtu ini targetnya adalah di saat kalian mau tertidur. Ya. Jadi kalian yang menentukan ketika orang itu lahirnya di hari Sabtu, maka ketika kalian mau tidur, jam berapapun kalian mau tidur, maka kalian gunakan ilmu pelet ini. Itu ya. Nah, sekarang yang terakhir di hari Minggu. Bagaimana kalau target kita lahirnya di hari Minggu? Nah, di hari Minggu inilah yang harus kalian perhatikan baik-baik, sebab dia cuma punya waktu sekitar 5 menit saja, yaitu jam 12 tepat tengah malam kalian lakukan ya. Jadi kalau bisa lakukan ini tepat jam 12 malam kalian lakukan. Awalnya ya, mulainya harus jam 12 tepat. Nanti misalnya amalannya panjang ya selesainya jam 2 misalnya, enggak jadi masalah. Yang penting awal mula kita melakukannya harus sesuai dengan jam-jam yang saya sebutkan tadi. Itu intinya ya. Lakukan itu. Nah, maka dari itu maka target kita akan mudah kita guna-gunakan. Di samping itu juga memang ilmu pelet itu juga harus kalian lakukan atau pelajari dengan keikhlasan daripada seorang guru. Dan saya sering sekali bilang kepada kalian semua bahwa ketika kalian ingin mempelajari keilmuan yang saya upload di video YouTube saya, silakan kalian komen di status dan bilang Gobel tuh, atau kalian hubungi saya langsung di nomor WA 0895 621 68 9940. Bisa kalian lakukan penyelarasan langsung kepada saya, atau kalian selalu menerima ijazah langsung dari saya gitu ya. Dan bagi wilayah-wilayah Palembang dan sekitarnya, silakan datang langsung ke tempat saya untuk belajar. Insyaallah mudah-mudahan kita
belajar sama-sama dan kita buktikan sama-sama. Insya Allah mudah-mudahan. Kurasa sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Silakan jika video ini bermanfaat, silakan kalian subscribe ya, dan kalian komen, kalian like, dan kalian kirimkan atau bagikan kepada teman-teman, saudara, dan kerabat kalian. Dan jangan lupa juga ketika kalian punya grup di media sosial dan lain sebagainya, silakan kalian bagikan video saya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan channel kita terus berkembang. Seolah dengan kalian terus subscribe video saya, maka saya akan lebih semangat membagikan ilmu-ilmu yang saya punya, dan lebih banyak lagi orang yang merasakan manfaat daripada ini. Seolah mudah-mudahan ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.